Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan duniawi yang kemudian ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan iman, kenikmatan-kenikmatan ukhrawi, yang khususnya sampai malam hari ini, malam yang ke-22 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita. Karena walaupun Ramadan datang kepada kita, Ramadan datang di tengah-tengah manusia, tidak semua manusia bisa menikmati indahnya Ramadan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang berharga di bulan Ramadan. Di luar sana, di jalanan, di banyak tempat, tidak sedikit manusia yang di bulan Ramadan ini, bahkan di malam-malam 10 malam terakhir Ramadan, mereka hanya menjadi mayat-mayat hidup. Tubuhnya hidup, badannya hidup, fisiknya hidup, tetapi hatinya mati, pikirannya mati, amal-amalnya mati. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk hamba-hamba yang dipilih dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam-malam yang spesial ini, sehingga kita bisa memanfaatkan detik demi detiknya dengan mengamalkan amal-amal saleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan hal-hal kebaikan. Teman-teman fillah, para pejuang Ramadan rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa 21 hari berlalu di bulan Ramadan tahun ini meninggalkan kita. Dan waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Maka jika kemarin di 21 hari ke belakang kita menyanyiakan Ramadan, kita tidak memanfaatkannya dengan maksimal, banyak kekurangan di sana sini. Mungkin sekarang kita sesali, bahkan sebagian dari kita menangisinya. Namun ingat, hari-hari itu sudah berlalu dan tidak bisa diulang kembali. Namun alhamdulillah masih tersisa 9 malam, 9 hari ke depan insyaallah ta'ala, kurang lebih. Maka seharusnya sisa-sisa waktu yang berharga ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir Ramadan. Apabila Nabi Muhammad SAW memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zar, beliau mengencangkan
ikat sarungnya. Artinya fokus menghadapkan dirinya kepada ibadah, memperbanyak amal soleh, lebih fokus kepada akhirat, dan sejenak beberapa hari itu meninggalkan istri-istrinya. Makanya Nabi sampai melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid, dan full beliau lakukan. Dari mulai masuk malam ke-21 pada maghrib sudah di masjid. Pagi, siang, sore, malam, terus sampai nanti berakhir hari terakhir Ramadan dan memasuki malam 1 Syawal, malam Idul Fitri. Setelah itu juga disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wa ahya lailah. Rasulullah itu di 10 hari terakhir menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan artinya Nabi terbangun, melek, matanya terbuka. Istilah orang kita begadang. Dari mulai maghrib lanjut ke isya, pada isya terus sampai tengah malam, sampai datang waktu subuh. Nabi terbangun, Nabi begadang. Yang Nabi menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari apa? Jelas, iftar, buka puasa, lalu salat maghrib. Lanjut nanti salat isya berjamaah ya, untuk kaum muslimin masjid-masjid. Lanjut kemudian salat tarawih atau qiyam Ramadan, qiyamul lailnya dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, dengan taubat, dan juga amal-amal soleh lain, termasuk sedekahnya. Apalagi di zaman sekarang, sedekah itu bisa jarak jauh. Walaupun sedang i'tikaf malam hari di Masjid Al-Muhajirin ini misalnya, kan lewat handphonenya bisa transfer, bisa sedekah ke sana ke sini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi hidupkan malam-malamnya itu semalaman. Semalaman suntuk Nabi hidupkan dengan ibadah, dengan amal-amal soleh, termasuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai menjelang waktu sahur. Ketika tiba waktu sahur, lanjut amalannya untuk makan sahur. Karena makan sahur walaupun makan, walaupun minum, tetapi nilainya ibadah. Makanya adik-adik jamaah rahimahumullah, kalau di waktu sahur malas bangun, paksakan harus bangun. Kalau di waktu sahur malas makan, malas minum, paksakan kita makan, kita minum sahur. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan, minum, sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Terlepas dari kita lapar atau tidak lapar, nanti kuat atau tidak kuat puasa seharian, terlepas dari butuh atau tidak butuhnya kepada makanan dan minuman di waktu sahur, dahulukan ini tujuannya. Kita mencari berkah, keberkahan. Karena setiap air yang kita teguk, setiap makanan yang kita suapkan ke mulut kita di waktu sahur, kalau kita niatkan itu sahur sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada keberkahan di situ. Ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Sampai kemudian lanjut dengan sholat qabliyah subuh. Yang 2 rakaat sholat sunat qabliyah subuh ini, kalau sudah ada berkumandang tentunya, kita lakukan qabliyah subuh 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha. Walaupun hanya 2 rakaat, tetapi jauh lebih baik
dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kemudian lanjut sholat subuh berjamaah tentunya bersama kaum muslimin. Nilai qobliyah subuh yang 2 rakaat saja mengalahkan dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan nilai sholat subuh itu sendiri? Tentunya sholat subuh yang menjadi salah satu sholat wajib, nilainya jauh lebih besar lagi. Pahalanya di sisi Allah lebih melimpah lagi. Ini yang Nabi lakukan, menghidupkan malam di 10 malam terakhir Ramadan dengan beribadah kepada Allah, dengan amal-amal saleh, dengan mengkondisikan lahir dan batinnya untuk betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan perjalanan yang panjang, yaitu tentang kehidupan akhir. Dunia sejenak sementara ditinggalkan dulu. Dan itu tujuan dari i'tikaf. Meninggalkan dunia, menatap akhirat. Kita meninggalkan dulu duniawi dan menghadapkan diri kita, lahir batin kita untuk akhirat. Itu tujuan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan hanya sekadar pindah tempat tidur, apalagi selimutnya dibawa, bantalnya dibawa, kulkasnya dibawa, bawa apa lagi? Semua dibawa. Dan tidak melakukan amal ibadah. Ini tidak tepat. Namun kita berdiam diri di masjid justru untuk menghadapkan lahir batin kita kepada akhir. Di antaranya juga untuk banyak-banyak istighfar dan taubat, muhasabah diri. Yang jadi orang tua, ternyata banyak salah kepada anak-anaknya. Yang jadi anak-anak juga ternyata banyak salah kepada orang tuanya. Yang jadi kakak, yang jadi adik, ternyata banyak salah kepada saudaranya sendiri. Yang jadi suami banyak salah kepada istri. Yang jadi istri banyak salah kepada suami. Momentum untuk istighfar dan taubat, menghidupkan malam dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wa aiqadha ahlah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya. Jadi dibangunkan istri-istrinya untuk menghidupkan malam dengan ibadah. Dibangunkan anak-anaknya untuk mengisi malam dengan amal-amal saleh. Diajak keluarganya. Makanya subhanallah, sungguh indah ketika ada satu keluarga yang sama-sama semangat mengejar Lailatul Qadar. Tidak sendirian, tetapi bersama-sama. Bahkan anak-anaknya dibawa. Ini jujur saya senang melihat suasana sekarang di Masjid Al-Muhajirin ini, karena jarang momentum i'tikaf diikuti oleh anak-anak remaja, apalagi ada anak-anak kecil. Sangat jarang. Tidak semua masjid didatangi oleh anak-anak remaja, anak-anak kecil di 10 malam terakhir Ramadan. Justru mayoritas masjid-masjid yang digunakan untuk i'tikaf itu diisi oleh siapa? Oleh orang tua. Orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh, yang memang sudah gak ada harapan apa-apa kecuali yang mengharapkan surga. Tapi ini luar biasa di malam hari ini di masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga adik-adik dimudahkan jadi anak-anak yang soleh, menjadi penyejuk hati dan mata orang tuanya, menjadi kebanggaan orang tua dan kaum muslimin seluruhnya.
Amin. Tapi ingat, gak cukup amin saja. Alhamdulillah. Percuma agorowok amin, tapi gak mau belajar agama Islam, gak mau ngaji, gak mau masuk sekolah agama. Ya, harus semangat belajarnya ya. Ngajinya harus semangat, baca Qurannya, menghafal Qurannya harus semangat. Karena kalau sudah sukses agamanya, insya Allah dunia mengikuti. Kan gitu. Kalau sudah sukses agamanya, maka bisa membahagiakan orang tua bukan hanya dengan urusan dunia, tetapi juga dengan kebahagiaan akhirat. Karena para orang tua, ayah dan ibu itu, umi dan abi itu sangat berharap besar kepada anak-anaknya. Karena anak-anak bagi orang tua adalah aset berharga. Aset yang sangat berharga. Bukan hanya ketika nanti orang tua sudah sepuh, sudah tua renta, ya susah ini, susah itu. Bahkan sampai ke akhirat. Yang kalau orang tua sudah meninggal dunia lebih dulu, dan anak-anaknya yang masih ada di dunia, dan mereka adalah anak-anak yang soleh, itu anak-anak soleh bisa tetap mengalirkan dan memberikan manfaat serta kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Makanya anak-anak soleh itu banyak memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang Nabi ajarkan, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu artinya deh? Paham gak maknanya? Ya? Harus tahu apa yang kita baca dari doa kita. Allahumma gfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua. Warhamhuma, dan kasihanilah, sayangilah, rahmatilah keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua telah mengurusku, memeliharaku, mendidikku, menjagaku, menyayangiku. Kama rabbayani shaghira, ketika aku kecil, sejak aku kecil. Ya, banyak-banyak doakan kebaikan bagi orang tua. Apalagi di malam seperti ini mengejar Lailatul Qadar, ini waktu-waktu mustajab doa. Maka manfaatkan. Termasuk berdoa kepada Allah, orang tua kita yang masih ada semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia semoga selalu dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita nanti dikumpulkan bersama orang tua tercinta, keluarga tercinta di surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman fillah, para pejuang Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi mengajarkan bahwa menikmati Ramadan itu tidak sendirian, tetapi harus mengajak keluarga. Makanya bapak-bapak, ya, akang-akang yang mungkin istrinya, anak-anaknya ditinggalkan di rumah, dan sebagai ayah atau suami sekarang intikaf di masjid, tetap jangan lupakan mereka di rumah. Doakan banyak kebaikan untuk mereka, dan jangan lupa telepon, video call kalau bisa. Bangunkan istrinya. Ini sudah tengah malam, ini sepertiga malam terakhir. Yuk manfaatkan untuk ibadah. Ayo bang. Oh tapi kan tadi sudah sholat tarawih, sudah witir juga. Ya sekarang kita isi dengan baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Kita manfaatkan dengan zikir dan doa. Apalagi banyak permintaannya, ya kan? Banyak permintaannya. Biasanya semakin dekat ke hari Lebaran, semakin banyak tuh permintaannya, ya kan? Semakin banyak kebutuhannya. Yuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak istighfar, banyak taubat.
Karena kita semua ini pendosa. Kita semua ini banyak salah. Jangankan orang biasa, ulama saja banyak salah. Apalagi orang biasa. Dan Nabi mencontohkan sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekelas Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari minimal 100 kali istighfar dan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam satu majelis minimal Rasulullah itu beristighfar bertobat kepada Allah 70 kali. Yang kalau Nabi bermajlis 2 kali berarti kan 140. Bermajlis 3 kali 210. Dalam sehari semalam bermajlis 10 kali misalkan, itu sudah sampai 700 kali istighfar dan taubat. Sekelas Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia termulia yang nanti akan membuka pintu surga pertama kalinya. Karena pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad yang membukanya. Namun tetap beliau memperbanyak istighfar dan taubat. Termasuk di 10 malam terakhir Ramadan. Nabi lebih kencang lagi ibadah. Lebih banyak lagi kebaikannya, lebih rajin lagi kedermawanannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semangat mengejar kebaikan akhirat. Maka betul-betul kita harus yakin di balik diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian semua pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada teladanan yang terbaik. Maka siapapun umat manusia kalau ingin menjadi manusia terbaik, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ibadahnya ataupun cara muamalahnya, baik sholatnya, puasanya, tilawah Qur'annya, zikir doanya, termasuk dalam bersikap dan berperilaku, gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, aktivitas kesehariannya. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di bulan Ramadan, khususnya lagi di 10 malam terakhir Ramadan. Teman-teman fillah, para pejuang Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini pemandangan yang sangat indah. Masjid yang kita muliakan, yang kita cintai ini dimakmurkan oleh jamaah lintas usia. Ini yang paling muda, yang paling kecil berapa umurnya? Yang ikut i'tikaf sekarang? 4 tahun. Ada 4 tahun? 4 tahun. Masya Allah. Ada yang lebih kecil lagi? Baru 2 hari ada? Nggak ikut. Kita kasih hadiah adiknya. Sini deh. Mau hadiah nggak? Mau yang hijau atau yang merah? Yang hijau aja ya. Takut pedas. Terima kasih. Jazakallah. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Yang paling sepuh sekarang usia berapa? Orang tua kita. Bapak punten usia berapa? 68. Masih muda 68. Masih bisa main bola. Ya. Ada yang lebih senior dari beliau? Tidak ada ya, Masya Allah. Bayangkan dari 4 tahun sampai 68 ada di sini. Allahu Akbar. Apalagi yang muda-mudanya banyak. Bapak mau mie? Makasih. Barangkali. Karena harus adil. Kecil dapat hadiah, yang senior juga harus dapat hadiah. Tapi insya Allah kita doakan yang terbaik untuk Bapak.
Karena tidak ada hadiah yang lebih baik daripada doa kebaikan. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat, berkah segala sesuatu. Allahumma amin. Ramadan ini begitu mahal, sehingga sangat merugi siapapun yang menyia-nyiakan Ramadan. Dan harus dipaksakan untuk bisa memanfaatkan Ramadan. Jadi untuk menikmati Ramadan detik demi detiknya, siang apalagi malam harinya, itu harus dipaksakan. Oh tapi Ustaz ngantuk, mata perih. Kenapa kalau kita main game kok nggak ngomong ngantuk? Kenapa kalau nonton televisi, apalagi YouTube ya, kok nggak bilang ngantuk, capek, lemes, mata perih? Kenapa? Ada yang salah dalam rasa cinta kita. Biasanya orang kalau sudah suka dan cinta kepada sesuatu, berlama-lama pun tidak jadi masalah, kan gitu. Suka sama tontonan, suka sama permainan, sama game, karena suka, karena cinta, berlama-lama pun tidak jadi masalah. Padahal matanya sudah lelah, ya kan? Tangannya sudah lelah, sudah capek, bahkan perutnya lapar sampai lupa makan, ya kan? Tapi karena suka, karena cinta, berlama-lama dengan itu bisa. Nah kalau kita merasa ngantuk untuk baca Quran, capek, sholat malam, apalagi bacanya panjang-panjang, apalagi berbagai macam alasan untuk segera mengakhiri ibadah dan amal soleh, tidak betah, gak nyaman kalau lama-lama, kalau panjang-panjang, berarti ada masalah dalam rasa cinta kita. Kita belum mencintai ibadah, kita belum mencintai amal soleh. Na'udzubillah, kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan benar. Maka harus ditumbuhkan dan dihadirkan rasa cinta itu. Makanya paksakan untuk menikmati Ramadan ini. Hadirkan hati, paksakan diri. Insya Allah kita bisa melewati waktu demi waktunya dengan hal-hal yang baik, dengan amal-amal saleh dan ibadah yang insyaallah ta'ala balasannya dari Allah Azza wa Jalla adalah kebaikan yang melimpah, kebaikan yang melimpah untuk dunia dan akhirat kita insyaallah ta'ala. Bahkan orang yang berhasil memanfaatkan Ramadan itu bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Kita kalau punya iman, kita melihat informasi, berita tentang gugurnya, tentang syahidnya saudara-saudara kita di negara-negara yang sedang ada konflik. Palestina contohnya, Suriah, atau beberapa negara lainnya yang Allah takdirkan saudara-saudara kita di negeri-negeri tersebut kaum muslimin, mereka mati syahid. Kalau kita punya iman, ada rasa iri, namanya ghibtah, bukan hasad, tetapi namanya ghibtah. Kita iri kepada orang lain, di mana kita juga ingin mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang didapat oleh orang lain tersebut, tanpa kita menginginkan kebaikan itu hilang atau pergi dari orang lain tersebut. Ini ghibtah, ini boleh. Lihat saudaranya kaum muslimin mati syahid. Aduh indahnya, nikmatnya mati syahid. Darah mengalir, nyawa melayang untuk membela Allah dan Rasulnya, untuk meninggikan kalimat yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada rasa iri. Itu namanya ghibtah dan itu terpuji. Melihat temannya seperti gak ada ngantuk, baca Quran berjam-jam, subhanallah. Duh pengen seperti dia bisa baca Quran berjam-jam.
melihat temannya sedekah, banyak sekali sedekahnya. Misalkan ini anak-anak remaja seumuran segini sudah bisa sedekah ratusan ribu, wah itu luar biasa. Bahkan mungkin KPK pun mencurigai, ini uangnya dari mana gitu kan. Tapi luar biasa bisa sedekah ratusan ribu padahal masih anak SD, anak SMP. Temannya yang lihat iri, pengen seperti itu. TikTok ini terpuji, boy. Nah, ada kesempatan di bulan Ramadan untuk kita bisa menyaingi, bahkan mengalahkan saudara kita yang telah Allah muliakan dengan mati syahid. Kisahnya ada dalam riwayat yang disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau menceritakan, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua orang yang berbarengan masuk Islam, sehingga menjadi dua sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, keduanya sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun nasibnya berbeda. Kita sebut orang pertama dan orang kedua. Sahabat orang yang pertama ini, selain rajin ibadah, rajin beramal soleh, dia pun mencari kesempatan untuk bisa berjihad di jalan Allah. Kalau Allah berikan kesempatan dia berjihad fisabilillah sampai dia mati syahid, mati yang mulia di medan jihad fisabilillah, jihad yang syar'i. Sedangkan sahabat orang yang kedua, dia tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang pertama, yaitu mati syahid. Orang yang kedua masih hidup, bahkan dia lebih lama diberi usia oleh Allah Azza wa Jalla 1 tahun dibandingkan dengan orang yang pertama tadi. Maka orang yang kedua pun melanjutkan kehidupannya sampai 1 tahun berlalu, akhirnya Allah takdirkan sahabat atau orang yang kedua ini juga meninggal dunia. Akhirnya dua-duanya sudah meninggal dunia. Yang satu mati syahid di medan jihad fisabilillah, yang satunya mati meninggal dunia biasa saja. Suatu hari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi. Di mimpinya tersebut Talha bin Ubaidillah melihat dirinya dan dua orang tadi berada di dekat pintu surga. Mulailah malaikat memasukkan mereka satu persatu ke dalam surga. Kalau kita diminta menebak, kan tebakan kita, wah ini pasti yang pertama masuk surga yang mana? Yang mati syahid fisabilillah. Tapi ternyata mimpi Talha tidak demikian. Yang pertama kali malaikat masukkan ke dalam surga adalah orang yang kedua. Bukan yang mati syahid, tetapi yang umurnya lebih lama 1 tahun dibanding temannya dan matinya biasa saja. Lalu kemudian orang yang kedua yang dimasukkan ke surga tadi, orang yang mati syahid fisabilillah. Dan ketika Talha akan mendekati pintu surga, kata para malaikat, adapun kamu belum saatnya. Kamu kembali lagi ke dunia. Akhirnya terbangun Talha bin Ubaidillah. Kaget dan heran dengan mimpi yang dialaminya, sampai diceritakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ingat, mimpi baik boleh diceritakan. Oh, saya kemarin mimpi apa? Traktir kalian semua. Emang traktir apa? Saya kasih yang ini mobil Lamborghini 1, yang ini Lamborghini 1, yang ini Ferrari 1. Pipis.
Iya. Oh rugi dong kamu, nggak rugi kan mimpi. Iya. Mimpi baik bukan mimpi baik. Boleh nggak diceritakan? Boleh. Silakan ceritakan. Tetapi kalau mimpinya mimpi buruk, jangan diceritakan. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal ucapkan Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Mimpi buruk jangan diceritakan. Nah, mimpi Talha akhirnya menyebar kepada para sahabat yang lain. Radhiyallahu anhum. Sampai keheranan para sahabat ini terdengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi bertanya kepada para sahabat, dari apa kalian merasa heran? Apa yang kalian herankan? Akhirnya Nabi menjelaskan, bukankah orang yang kedua ini yang tidak mati syahid, yang lebih dulu dimasukkan ke surga dalam mimpi tersebut, bukankah dia hidup lebih lama dibandingkan temannya 1 tahun? Ya, betul. Dan bukankah orang ini ketika mendapatkan jatah lebih lama 1 tahun hidupnya, dalam 1 tahun itu dia mendapati Ramadan? Ya, betul. Ketika dia mendapati Ramadan, shoma wa qama, dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dia melakukan qiyam salat tarawih di bulan Ramadan. Dia beramal saleh di bulan Ramadan. Makanya wajar dia dimasukkan ke surga lebih dulu ketimbang temannya yang mati syahid. Karena sebab apa? Karena dia berhasil lulus di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Lihat, kita sebagai warga Indonesia, alhamdulillah banyak nikmat. Kita paling banter diserang apa? Bukan rudal kan? Diserang tukang dagang. Sore hari, ya kan? Diserang tukang dagang. Sampai ini malam-malam Ramadan ini jam 11, jam 12 itu yang dagang masih keliling. Saya kalau lapar tengah malam ini nunggu yang jualan. Ada cuanki, ada bajigur, ada nasi goreng, ada batagor, apa lagi? Dimsum, apa lagi? Ada nasi padang jam 12 malam. Oh mungkin ada. Ini ada sudah mulai lapar nih dia. Ada konsumsinya ada. Iya, insya Allah nanti ada konsumsinya. Nah, kita warga Indonesia ini banyak nikmat. Berbeda dengan saudara-saudara kita di negeri konflik yang sedang diuji dengan peperangan, Palestina, Suriah dan negeri-negeri lain. Namun, kalau kita melihat mereka di sana punya kesempatan mati syahid, kita di sini mungkin jauh ya untuk mendapatkan kesempatan mati syahid, entah tahun kapan. Dan tentunya kita minta kepada Allah agar terus dijaga dalam keamanan dan kedamaian. Allahumma amin. Namun ternyata kesempatan untuk meraih mati yang mulia Allah datangkan dengan cara yang lain, dalam bentuk yang lain, yaitu berupa hadirnya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita. Ingat tadi kisah Talha bin Ubaidillah. Siapa yang bisa memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, maka ada kesempatan untuk dia mengalahkan saudaranya yang mati syahid sekalipun. Allahu Akbar. Maka semangat sahurnya, puasanya di siang hari, semangat buka puasanya, juga untuk sholat tarawihnya, semangat menjaga sholat wajib lima waktunya. Ingat, sebelum yang sunat-sunat dahulukan yang wajib. Karena biasanya banyak di bulan Ramadan ini teman-teman yang salah paham. Sholat tarawih dikejar sholat tarawih, tapi zuhur dan asarnya gak sholat.
Begitu sholat tarawih bersama teman-teman berjamaah di masjid pakai mukena tuh, yang perempuan. Tapi siang hari dia sekolah, dia keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak menutup auratnya. Padahal sholat tarawih mah sunnat. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib. Begitu pun dengan menutup aurat, itu kewajiban. Dan seterusnya. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Contoh nih di malam ini. Ini adik-adik, AAA, PPPP, itikaf. Apa hukumnya itikaf? Wajib atau sunnah? Sunnah. Bring ke Masjid Al-Muhajirin, bareng-bareng rame-rame itikaf. Tapi jangan sampai melupakan yang wajib di rumah masing-masing. Apa di antaranya yang wajib? Taat kepada orang tua, sopan, santun kepada orang tuanya ketika berbicara, ketika diperintah, ketika bermuamalah, berinteraksi dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Wajib untuk berakhlak baik, berakhlak mulia. Maka hati-hati, jangan sampai itikaf semangat, akhlak kepada orang tuanya lupa. Padahal yang wajib didahulukan sebelum yang sunnah. Teman-teman kita para pejuang Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Ini betapa berharganya dan betapa agungnya bulan suci Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir ini. Kita sedang menanti turunnya Lailatul Qadar. Satu malam yang durasinya hanya dari maghrib sampai subuh saja. Di negeri kita nggak sampai 10 jam, atau mungkin ya kurang lebih 10 jam, nggak sampai 12 jam. Tapi kalau kita bisa mendapati malam tersebut dan kita isi dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, yang Rasulullah ajarkan sallallahu alaihi wasallam, maka itu mengalahkan perjuangan ibadah kita selama 1000 bulan. Walaupun belum tentu kita bisa beribadah selama 1000 bulan. 83 sampai 84 tahun itu 1000 bulan. Nah, ini yang kita kejar di malam-malam 10 malam terakhir. Kita mengejar Lailatul Qadar. Walaupun kemungkinan besarnya terjadi di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di malam yang genap. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di malam-malam genap. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Makanya yang benar, jangan pernah membeda-bedakan 10 malam terakhir Ramadan. Mau yang genapnya, mau yang ganjilnya. Mau yang ganjil di awal, di tengah, atau di akhir. Semua harus dimanfaatkan. Benar kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan seluruhnya, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak usah nunggu-nunggu kapan malam 21, kapan malam 23, 25, 27. Jangan menunggu malam-malam tertentu. Tapi segera manfaatkan setiap malam di 10 malam terakhir Ramadan. Kita hidupkan dengan amal soleh dan amal-amal ibadah, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman fillah, para pejuang Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Begitu mahal Ramadan, sehingga jangan kita sia-siakan. Begitu berharga Ramadan, maka jangan kita sia-siakan. Dan subhanallah, kalaupun nanti besok pagi atau siang kita ngantuk-ngantuk, kita tunduk-tunduk karena kita begadang di malam-malam seperti ini, itu ngantuk dan tunduknya bisa berpahala. Karena ngantuk efek dari
begadang melakukan ibadah dan amal soleh, nyari Lailatul Qadar, i'tikaf di masjid, dan itu terpuji. Berbeda dengan ngantuk tunduk gara-gara kecapean main game, gara-gara begadang nunggu nonton bola, gara-gara begadang apa? Hiburan-hiburan dunia yang dikejar, capek gara-gara hiburan-hiburan dunia. Itu nanti ngantuk dan tidurnya di pagi atau di siang hari besok tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya. Makanya adik-adik dan jamaah semua rahimakumullah, ingat kesempatan i'tikaf di masjid yang sangat indah seperti ini, manfaatkan untuk hal yang baik. Jangan dihabiskan untuk yang sia-sia juga. Ingat, i'tikaf bukan hanya geser tempat tidur. Jangan dihabiskan dengan ketawa-ketawa. Justru harus dihabiskan dengan banyak menangis. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, bahkan para ulama kita, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak lagi ulama-ulama kita, mereka banyak menangis di bulan Ramadan. Menangis karena takut Ramadan segera hilang meninggalkan mereka. Menangis karena takut akan azab, siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Menangis karena menginginkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla untuk dosa-dosanya. Menangis karena memikirkan amal-amal solehnya, khawatir kalau tak layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak menangis mereka. Maka hati-hati, momentum yang indah di malam-malam seperti ini, di tempat yang mulia seperti ini, jangan disia-siakan. Jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Isi dengan amal saleh, habiskan dengan ibadah, berbanyak istighfar dan taubat dan tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak baca Al-Qur'an. Yang kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Sesungguhnya bulan Ramadan itu hakikatnya adalah bulan untuk memperbanyak tilawah bacaan Al-Quran dan banyak sedekah memberi makanan. Jadi setelah puasa dan sholat qiyam atau sholat tarawih, perbanyak bacaan Al-Quran dan perbanyak sedekah, menderma berbagi kepada orang-orang di sekitar. Sudah ada yang khatam sampai malam ini? Berapa puluh kali? Imam Asy-Syafi'i khatam sampai sittina marrah, 60 kali khatam di bulan Ramadan, satu bulan. Kalau 60 kali khatam, berarti seharinya berapa kali khatam? 2 kali, siang sekali, malam sekali. Allahu Akbar. Ada juga yang khatamnya per 10 hari, per 7 hari, ada yang per 3 hari. Makanya kita orang biasa-biasa saja, kalau bisa khatam 1 kali saja di bulan Ramadan, itu sudah luar biasa. Apalagi yang khatamnya sampai 2 kali, atau minimal 1,5 kali, itu lebih hebat lagi. Tadi yang sudah khatam 30 juz bacanya siapa aja? Jangan malu, nggak apa-apa. Urusan ikhlas itu urusan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. 1 orang, ada lagi enggak? 2, 3. Oh banyak, alhamdulillah. Yang anak-anak ini luar biasa. Kita kasih hadiah ya. Kasih hadiah. Siapa aja tadi? Ini yang sudah khatam 30 juz sama
Itu. Sini, ambil. Yang kita kasih yang pedas. Biar segar, biar cepat khatam lagi ya. Silakan diambil. Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Afwan. Sami-sami. Ini udah khatam? Udah. Ada lagi tadi? Sini, ambil sini. Yang bapak-bapak yang sudah khatam, kita kasih hadiah doa ya. Insyaallah semoga segera khatam yang kedua kalinya. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru hadiah dari panitia i'tikaf. Lalu bagaimana dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Gak terbayang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengikhlaskan niat kita semua dalam ibadah, dan semoga Allah menerima amal-amal saleh kita. Allahumma amin. Ya, teman-teman fillah, para pejuang Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, stoknya habis-habis ya. Malam ini saya nyambi dari tukang pop mie. Gak apa-apa, ini pahalanya banyak insyaallah. Ya teman-teman fillah rahimakumullah. Jadi jangan sia-siakan Ramadan. Paksakan untuk kita bisa memanfaatkannya dengan amal soleh dan ibadah. Termasuk perbanyak istighfar dan taubat. Yang kata Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kepada Allah dimanapun, di rumah-rumah kalian, di masjid-masjid kalian, di majlis-majlis kalian, di jalanan, di pasar-pasar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan turunnya dan di mana turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Allah turunkan ampunannya untuk kita sekarang di momentum i'tikaf seperti ini, di malam hari, malam yang spesial seperti ini, di tempat yang mulia seperti ini. Apalagi ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba pilihan untuk dibebaskan, diselamatkan, dimerdekakan dari azab api neraka. Dan itu Allah lakukan di setiap malam selama bulan Ramadan. Maka yang benar, bulan Ramadan itu full sepenuhnya merupakan bulan yang penuh kebaikan. Full sebulan penuh dengan rahmat ampunan Allah, rahmat kasih sayang Allah, dan maghfirah ampunan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga berkah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Full sebulan penuh. Maka tidak benar ketika ada orang yang membagi-bagi. Sepertiga pertama Ramadan, bulan rahmat. Sepertiga kemudian atau sepertiga kedua, bulan ampunan. Sepertiga terakhir, bulan pembebasan dari neraka. Itu tidak tepat. Yang benar, sebulan full. Malam pertama, kedua, ketiga sampai akhir. Hari pertama, kedua, ketiga sampai akhir. Sebulan full. 29 atau 30 hari full selama Ramadan. Hari-harinya dipenuhi dengan rahmat kasih sayang Allah, maghfirah ampunan Allah, barakah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga pembebasan dari azab neraka. Teman-teman fillah, para pejuang Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Dan usahakan kita banyak tadi muhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan amal soleh kita mengantarkan ke surga, dan dosa-dosa yang kita pernah lakukan juga mengantarkan ke surga. Ustaz, emangnya ada dosa mengantarkan ke surga? Ada nggak kira-kira? Ada nggak dosa yang membuat kita masuk surga? Hah? Kalau jenis dosanya sih nggak ada.
Perbuatan dosanya sih nggak ada, tetapi sikap kita terhadap dosa itu bisa mengantarkan kita ke surga. Sikap kita terhadap dosa tersebut. Bagaimana sikap kita agar dosa itu bisa menjadi sebab kita masuk surga? Kita menyesalinya. Kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak istighfar kepada Allah. Kita mengisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini namanya dosa yang mengantarkan ke surga. Sebagaimana amal soleh, amal ibadah, kebaikan, itu bisa saja menyeret kita ke neraka. Kapan? Ketika niatnya salah. Yang harusnya ikhlas, mengejar pahala dan ridha Allah, salah niat. Jadi pengen dipuji orang, dilihat manusia, diapresiasi oleh orang-orang sekitar, ingin dapat hadiah, ingin dapat bagian dunia. Hati-hati. Walaupun amalannya bagus, tapi kalau salah niat, amal soleh bisa menyeret kita ke neraka. Maka jaga keikhlasan niat dalam kita beribadah, dalam kita beramal soleh. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, nasihat malam Ramadan yang hendak kami sampaikan, izinkan kami membaca beberapa kalimat yang semoga menginspirasi dan memotivasi. Malam-malam terakhir telah tiba. Ramadan hampir meninggalkan kita. Langit terasa lebih hening, seakan para malaikat turun lebih dekat kepada hati yang bersujud. Wahai jiwa, berapa malam Ramadan telah berlalu? Berapa ayat telah engkau baca? Dan berapa dosa telah engkau tangisi? Ataukah engkau masih sama seperti sebelum Ramadan datang? Padahal orang-orang soleh di zaman dahulu, orang-orang soleh terdahulu, ketika 10 malam terakhir tiba, mereka mengencangkan ibadah mereka. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya, jadi lebih kencang ibadahnya, menghidupkan malam dengan amal-amal saleh dan ibadah, bahkan membangunkan keluarganya untuk diajak beribadah. Malam-malam itu bukan malam biasa. Di dalamnya tersembunyi satu malam agung yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kata Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka wahai hamba-hamba Allah, jangan engkau sia-siakan malam-malam ini. Jangan engkau sia-siakan malam-malam yang istimewa ini. Berapa banyak orang terdahulu yang berpuasa bersama kita di tahun lalu, namun kini mereka telah berada di alam kuburnya. Mereka berharap satu malam saja untuk kembali, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kesempatan itu telah tertutup. Sedangkan kita, kalian, semua kita sekarang masih diberi nafas, masih diberi malam yang indah, masih diberi kesempatan. Maka bangunlah sebelum Ramadan pergi. Bangunlah sebelum pintu ampunan tertutup. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu menangis. Mereka menangis bukan karena dunia, bukan karena harta benda, tetapi mereka menangis karena takut dosa-dosa mereka belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa dengan hati yang gemetar, membaca kalimat doa yang Nabi ajarkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku.
Wahai hamba-hamba Allah, Ramadan hampir berlalu. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut oleh Nabi, celakalah seseorang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu, Ramadan pergi, dan dosa-dosanya belum diampuni. Waliyadzubillah. Maka malam ini, sebelum fajar menyingsing nanti, angkatlah tangan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dengan hati yang penuh harap, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabb, jika Engkau tidak mengampuni kami di malam ini, lalu kepada siapa lagi kami berharap? Dan ketika Ramadan benar-benar pergi nanti, biarlah ia pergi sebagai saksi bahwa pada 10 malam terakhir ada hamba-hamba yang kembali kepada Rabb-Nya dengan air mata, dengan doa, dan dengan hati yang akhirnya hidup kembali. Alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang dimerdekakan dari azab neraka olehnya. Semoga Allah menjadikan kita golongan para pejuang Ramadan yang lulus, yang berhasil di Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan husnul khatimah kepada kita, baik nanti di akhir Ramadannya ataupun nanti di akhir kehidupan kita, insyaallah ta'ala. Saya kira cukup untuk materi. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman, dari jamaah sekalian yang perlu ditanyakan. Barakallahu fiik. Tanya silakan. Pesan ibadahnya Ustaz. Dapatnya dia. Ustaz kayaknya pertanyaan. Ya. Ditanya aja. Ya. Oh, siap. Pertanyaannya yang susah berarti ya. Senang. Pak, ada yang akhwat, ada yang kepada dibagi. Oh, ada akhwat juga. Ada mic nggak? Soalnya nggak kedengaran. Iya. Ada Ustaz, tanya siapa dulu? Untuk yang laki-laki dulu. Pertanyaannya tadi tentang kisah sahabat yang memanfaatkan Ramadan bisa mengalahkan temannya yang mati syahid. Ini dikisahkan dalam riwayat oleh sahabat siapa? Nah, kita cari yang paling muda dulu. Muda tua kelihatan dari hidungnya. Ini yang paling muda. Itu ya ini tuh. Siapa nama sahabatnya yang bermimpi ternyata yang lebih dahulu masuk ke surga? Itu yang mendapati Ramadan dan memanfaatkan Ramadan, bukan yang mati syahid. Abu Tolha. Nah, kita simpan dulu jawaban. Yang lain siapa yang mau jawab lagi? Ini. Silakan. Tolha bin Ubaidillah. Ada yang lain lagi? Silakan. Kita simpan dulu jawabannya. Apa pakai? Ada yang mau jawab lagi? Pakai. Tolha. Ada yang lain jawabannya? Enggak ada. Ya, yang benar tadi Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Bukan Abu Tolha. Kalau Abu Tolha berarti bapaknya. Silakan ambil hadiahnya. Ayo Mas Mo. Ini nanti dikasih air panas ya? Oh ada, aman ya. Silakan pilih satu. Oh ada nasinya juga. Masya Allah. Alhamdulillah ya, paket lengkap ya. Teringat dulu kita pas masih kecil dapat mie kan nggak dapat air panas. Airnya diremes, ditambul. Ya. Selanjutnya masih untuk laki-laki. Ya. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lebih baik dari berapa
tahun. Sebutkan dengan dalil Qur'annya. Ini silakan. Lebih baik dari berapa tahun? 83 tahun, ya kurang lebih 83 tahun. Apa ayat Qur'annya? Hafal nggak surat Al-Qadar? Aku tahu tuh. Bang. Nah ini nih, ngacung terus. Apa ayat Qur'annya? Bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik atau mengalahkan 83 tahun, mengalahkan 1000 bulan. Apa ayat Qur'annya? Ayo dibaca. Ayatnya apa ayatnya? Ayat Qur'annya apa? Silakan dibaca. Suka jadi imam pegang aja. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tahu artinya? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, bukan 1000 malam. 1000 bulan. Iya. Kita kasih hadiah. Tadi AA ini sama AA ini. Silakan ambil satu-satu. Jadi maju ke depan. Pilih, silakan. Ambil satu. Nanti mic-nya kasih lagi ya. Itu bukan hadiah ya. Sisa satu untuk perempuan berarti. Oh, ada dua lagi. Ada sisa untuk perempuan. Pertanyaan untuk jamaah atau adik-adik para remaji. Ini kan remaja ya, itu remaji. Jamaah perempuan. Pertanyaannya, Kasih api. apa amalan di bulan Ramadan yang Nabi janjikan bisa menghapus dosa-dosa di masa lalu? Minimal sebutkan 2 amalan. Ada banyak. Sok silakan. Apa amalan di bulan Ramadan yang Nabi menjamin sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus dosa-dosa di masa lalu? Mau setahun ke belakang, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20, 40 tahun yang lalu, bisa dihapuskan dengan amal-amal ini yang dilakukan di bulan Ramadan. Sebutkan 2 amalan minimal. Karena banyak amalannya. Ini kalau nggak ada yang bisa jawab, dipertanyakan selama ini ngapain di bulan Ramadan kan gitu. Ayo siapa? 2 amalan. Kebanyakan kan 2 amalan? Itu para pemudi, para remaji. Mau bertanya? Hah? Kebanyakan. Jawabannya dulu, urusan salah benar nanti belakang. Ayo silakan. Nih, Kamila. 2 amalan. Apa aja? Izin ke toilet. Gak kedengeran. Puasa dan sholat tarawih. Puasa dan sholat tarawih. Ya, kita keep dulu, kita simpan dulu. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Silakan. Puasa dan sholat tarawih. Ada lagi yang mau menjawab? Jangan sama jawabannya. Ayo, silakan. Kalau jawabannya 3 nggak apa-apa. Jawabannya 3, 5 juga boleh. Silakan. Yang pertama apa? Yang pertama tuh perbanyak istighfar, terus yang kedua taubat, sama yang ketiga muhasabah diri. Baik, istighfar, taubat, dan muhasabah. 3 di jawabannya. Yang lain silakan. Kita keep lagi.
Istighfar, taubat, dan muhasabah. Yang lain tadi sholat, tarawih, dan puasa. Masih ada yang mau jawab silakan. Ini hadiahnya ada 3 masalahnya. Buat aku sama. Ibu-ibu juga boleh, Ustaz. Ini pertanyaan lintas usia ini. Banyak kakak. Gak ada. Ayo silakan. Jangan malu untuk kebenaran, jangan malu untuk kebaikan, jangan malu. Ya silakan. Apa? Memperbanyak ibadah sunnah. Contohnya apa ibadah sunnah? Tadi bisa. Qiyamul Lail, tarawih tadi sudah. Yang lain ibadah sunnah lain apa? Tahajud, witir. Itu juga. Yang lain. Ini kayaknya memang hobinya sholat kayaknya. Sholat malam hobinya. Yang lain apa ibadah sunnah? Etika, apa lagi? Tilawah Quran dan lain sebagainya. Ya. Barakallahu fiikum. Kalau Pak kita kasih hadiah 3-3-nya. Silakan. Buat aku sama. Ini tolong ambilin kan. Kasih ke sana. Punten ya. So, bagikan. Semuanya ambil semua. 3 orang tadi. Baru kita bedah sekarang mana jawaban yang salah, mana jawaban yang benar. Tadi jawaban yang pertama apa? Puasa dan sholat tarawih, itu betul. Puasa menggugurkan dosa di masa lalu. Puasa Ramadan, sholat tarawih, qiyam Ramadan juga menggugurkan dosa di masa lalu. Terus apa tadi? Istighfar, taubat, dan muhasabah. Ini kalau dijamin belum ya, tetapi diharapkan. Dengan muhasabah lalu ada istighfar dan taubat, diharapkan dosa-dosa diampuni. Tapi belum ada jaminan secara pasti. Tetapi kalau harapan memang diharapkan. Tadi yang terakhir memperbanyak ibadah sunnah. Ini pun sebagai penyempurna. Sehingga besar harapan lewat ibadah-ibadah sunnah, dosa-dosa diampuni dan pahala dilimpah ruahkan. Selain puasa Ramadan dan sholat tarawih qiyam Ramadan, ada 3 lagi amalan yang kalau dilakukan di bulan Ramadan itu pasti dijamin menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Yang ketiganya, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, seperti ini kita begadang dari maghrib sampai subuh, diisi dengan amal saleh, dihidupkan dengan ibadah-ibadah. Karena iman, keyakinan yang benar tentang keimanan, dan ihtisab mengharapkan pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini yang ketiga amalannya, menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan, mengejar Lailatul Qadar. Yang keempat, sholat wajib 5 waktu. Betul. Memangnya ini nggak dilakukan di bulan Ramadan? Kan dilakukan. Sholat wajib 5 waktu. Yang Nabi mengatakan as-shalawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan wa Ramadan ila Ramadan. Sholat wajib 5 waktu. Duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur dan seterusnya. 5 waktu. Dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, sepekan Jumat ke sepekan berikutnya lagi. Dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratul lima bainahunna. Itu penggugur untuk dosa-dosa yang ada di antara amalan-amalan tersebut. Nah jelas sholat wajib 5 waktu juga merupakan penggugur dosa, termasuk ketika diamalkan di bulan Ramadan. Yang kelima, zakat fitri. Yang dalam hadis Ibnu Abbas Nabi menyebutkan, atau Ibnu Abbas menyebutkan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. 1 sa' dari makanan pokok. 1 sa' itu 4 mud.
Kalau kita kilogramkan ya sekitar 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok. Apa kata Nabi kemudian? Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih pensuci untuk orang yang berpuasa Ramadan dan sebagai makanan untuk orang yang fakir miskin di hari Idul Fitri, hari Lebaran. Sebagai pensuci pembersih bagi orang yang berpuasa, kata orang ulama, penggugur dosa. Karena yang berpuasa di bulan Ramadan dengan zakat fitri dibersihkan dirinya, dibersihkan jiwanya, berarti diampuni dosa-dosanya. Maka zakat fitri pun menggugurkan dosa-dosa. Ini 5 amalan. Paling tidak kita kejar 5 amalan ini. Adapun yang lainnya itu sebagai penyempurna. Baca Quran diperbanyak, sedekah diperbanyak, zikir, doa diperbanyak. Itu sebagai penyempurna. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal soleh, amal ibadah kita, dan menjadikan kita golongan yang lulus, golongan yang berhasil dan sukses di bulan Ramadan pada tahun ini. Allahumma amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا تقبل منا صياما وقياما وصدقاتنا وتلاوتنا للقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا رمضان. اللهم أعد علينا رمضان. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada Gibran Saleh. Assalamualaikum. Gibran Tadi pasar